Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat Tuhan sudah menjadi bagian kita semua. Amin. Secara khusus Tuhan berkati bagi Bapak Gembala, Ibu Rohani, staf pelayan di sini, karena dengan hati senang menunjuk saya untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, seperti dijelaskan tadi bahwa adik saya gembala di wilayah ini. Ya, sudah sekian tahun dia melayani di sini, saudara. Nah, dengan berkat Tuhan, ya seperti sudah kenal sama gembala sudah masih muda, ya. Tapi muda sekarang Tuhan pakai dengan luar biasa. Saya melayani di Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Tomohon. Itu salah satu kota mungkin yang ada di Indonesia yang mayoritas pengikut Tuhan Yesus, karena kaum Kedar di sana tidak sampai 4%. Jadi kami di sana ada 25 anggota DPR, berarti ada di pemilih itu ada di atas 100.000 pemilih. Kota kecil dan kaum Kedar itu pun ada kaum Kedar yang sejak zaman Belanda sudah transmigrasi ke sana. Ada satu desa namanya Kampung Jawa, itu mayoritas mereka, tapi tidak sampai 4%. Sudah meninggalkan datang. Kami di sana juga ada gereja, saudara. Di PDI saja ada hampir 40 gereja, apalagi yang dari sana istilah bimbing, gereja masih milik saja di kami. Satu kota yang mayoritas mungkin di Indonesia, bahkan ada kesaksian dari seorang hamba Tuhan dari Korea, dan mungkin salah satu kota yang ada di dunia ini, karena 96% orang Kristen. Orang di Inggris banyak, tapi di sana banyak orang tidak percaya. Banyak orang ya di Eropa, bahkan di Belanda. Saya ada jemaat orang Belanda, kawin orang Tomohon. Dia bilang di Belanda ada salah satu gereja dijadikan Islamic Center. Kenapa? Sebab pemeliharaan gereja tidak murah, listriknya apa segala rupa terpaksa dijual, dibeli oleh saudara-saudara kita dari Kedar, dan mereka kasih nama Islamic Center. Bayangkan aja. Nah, kita syukurkan sebab kita di Indonesia masih bebas untuk bersamping saja. Tadi saya dengar ada puji-pujian, kita masih bebas, bahkan masih banyak orang yang percaya kepada Yesus. Saya sebenarnya tidak merencanakan untuk datang ke Jakarta cepat, karena saya lihat seorang putih begini, orang Nado bilang saya jadi gembala tahun ini sudah 40 tahun sudah jadi gembala. 283 saya sudah jadi gembala, dan sekarang saya sudah gembala. Berkat Tuhan percayakan kami kerjasama dengan gereja Korea, gereja Yecheon namanya, gereja Yesus Kristus di kota Ansan. Jadi kami setiap tahun 2 kali diundang untuk ke sana, dan sekarang kami akan pergi dari Tomohon saja. Kami ada 12 jemaat, anggota jemaat yang akan pergi ke sana. Jadi saya ke Jakarta karena anak saya nangis pada mamanya. Wah, jemaat 12 pergi, aku tidak pergi. Saya bilang, waktu mau pergi aku umumkan di gereja, dia tidak menyatakan pergi. Nangis, aku tidak pergi. Saya bilang, sudah, nanti papa pergi aja, urus visanya. Jadi harus datang, urus visa. Nah, visa itu 10 hari baru bisa keluar, sudah. Saya datang Jumat yang lalu, saya kasih tahu adik saya akan kerja. Kenapa? Urusin di punya visa, kenapa? Ya, ternyata mau pergi. Aduh, kalau saya datang, ya puji Tuhan, sudah selesai, dan mereka sudah berangkat tanggal 26, dan kami tanggal 29. Mudah-mudahan ke depan ada juga gembala dan Jumat yang bisa ke Korea, saudara. Sebab saya dan adik saya atur itu, saudara. Saya dan adik saya yang atur itu, rombongan itu. Kami setiap tahun pergi. Kerja sama kami sudah hampir 20 tahun dengan gereja itu, namanya gereja Yecheon. Di sana banyak juga gereja, sudah gereja Yecheon. Nah, kesempatan yang indah ini biar menjadi berkat untuk kita. Sekali lagi mudah-mudahan ke depan bukan hanya jemaat kami yang ada di Immanuel Kaskasen, tapi eklesia sini juga kita rombongan ke sana. Sebab mereka kalau datang ke kami di gereja di Tomohon, oh rombongan mereka datang, saudara-saudara.
Saya harus charter bis, saudara-saudara. Sebab di samping mereka ibadah, ya kami antar juga di tempat-tempat wisata, saudara-saudara. Bis kami harus charter kalau mereka datang dari Korea. Kami balas juga. Ini kan mau pergi rombongan Jakarta 14 atau 15 para pendeta. Nah, kami yang dari Tomohon hanya 3 pendeta, lain dari itu anggota jemaat. Sebab tidak banyak di Korea. Kami kan sudah pesan lama cuma 8 juta PP-nya dari Jakarta. Sudah PP-nya ke Korea. Tapi itu harus daftar kemudian booking tiket sebulan sebelum berangkat. Itu murah. Tapi kalau sekarang tadi saya dapat informasi 29 juta PP-nya. Kalau ini satu baru ini ada juga jemaat yang mau ikut sekarang itu. Tapi kalau sebulan sebelum hanya 8 juta ya ke Korea. Nanti sudah lihat banyak gereja di sana. Banyak gereja. Nah, sekarang kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan yang kita akan lihat atau kita akan baca dalam Kejadian pasal pertama. Ya, saudara, ayat 1 sampai ayat. Sekali lagi Kejadian pasal pertama ayat 1 sampai ayat ketiga. Boleh kita bangkit berdiri untuk sama-sama menghormati pembacaan firman Tuhan. Saya akan baca yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara membaca yang kedua, kemudian ayat yang ketiga kita akan baca secara bersama-sama. Oke, kita mulai. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum membentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sama-sama ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang terjadi. haleluya. Haleluya. Persilakan Bapak Ibu. Saya sangat senang sekali pada tadi baca firman berdiri saudara, sebab masih ada gereja-gereja, bahkan saya pernah diprotes. Kalau saya ibadah di rumah-rumah duka, kalau di Tomohon sana kami bikin bangsa dan ibadah, saya tidak berdiri, walaupun ada saudara-saudara kita yang kira-kira kalau di Sumatera rasanya HKBP, saudara-saudara. Sebab di Manado juga ada HKBP, gerejanya besar, saudara-saudara di sana. Diprotes oleh saudara-saudara kita dan gereja kami. Kok di sini harus ada gereja HKBP? Mereka katakan, kami kan bukan orang Minahasa, bukan orang Manado, kami orang Batak. Ya kan? Mereka berdiri besar gerejanya di Manado. Oh, di sana kan beberapa panglima pernah ada orang, ya raja saya, apa saya kata orang sana. Kami kan bukan orang Batak. Nah, gerejanya robah. Sekarang mereka pakai gereja masih Injili di Minahasa. Kalau dulu gereja masih Injili Minahasa itu kan orang-orang Minahasa punya gereja, orang Manado. Kami kan orang Batak. Mereka berdiri gereja saudara, besar di sana sekarang gereja. Terkumpul di sana saudara. Tapi kalau untuk gereja kita Pentakosta, ya banyak juga yang di GPDI, di Manado banyak saudara-saudara. Sebab di sana ada istilah Batman. Tahu Batman? Batak Manado. Ada istri orang Batak, ada suami orang Manado, ada orang Manado, ada ya salah Batman, Batman kami, Batman. Banyak di sana saudara-saudara, ada Pangaribuan, ada Huta Galung, udah sebelah-sebelahnya saudara-saudara. Udah lama di sana. Sejak zaman Belanda ada gereja-gereja dari Katolik ke sana, saudara-saudara. Ada banyak orang-orang dari Sumatera Utara yang datang. Kalau teman saya tanya, oh datang sini kan, oh kami sejak zaman Belanda. Oh, sejak sebelum merdeka sudah datang di Belanda sana. Nah, bagian yang kita bacakan tadi udah lembaga Alkitab memberikan judul Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Alkitab Perjanjian Lama terjemahan aslinya tidak ada judul. Tapi setelah menjadi diterjemahkan ke bahasa Indonesia ada judulnya untuk memudahkan kita yang mau membaca firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum saya lanjut, saya mau bersaksi sedikit. Waktu HP keluar, saya langsung khotbah. Kira-kira 5-6 tahun lalu pakai HP. Saya diprotes di mana? Lihat pendeta kita, lihat gembala kita, udah nggak mau pakai Alkitab dia. Seminggu saya pakai. Saya belum beli yang besar gini, saya main yang kecil yang nana. Protes. Saya diam. 3 bulan baru saya khotbah. Alkitab itu dicetak
tahun 1445. Kenapa? Sebab pada tahun 1442 orang Jerman namanya Johannes Gutenberg, dia temukan mesin cetak. Ya, anak-anak sekarang kalau buat skripsi tidak lagi pakai mesin cetak, tapi yang senior tahu, yang diputar itu sudah cetak, kemudian diputar, kemudian disusun, itu ada. Sekarang kan udah tidak begitu lagi. Saya waktu buat tesis saya masih putar, saudara-saudara. Iya. Ya, itu Bapak ini tahu. Stensil ya mesinnya. Itu ditemukan tahun 1400 oleh orang Jerman namanya Johannes Gutenberg. Boleh lihat di Google. Habis setelah selesai kebaktian, dan 3 tahun kemudian dicetaklah buku pertama, yaitu Alkitab. Alkitab itu dari kata dari kata Elohim, yang artinya Allah. Kitab buku. Jadi Alkitab artinya buku Allah. Itu nanti dicetak 1445. Saya ada Alkitab dicetak di negeri Belanda 1906. Anak SMA tidak bisa baca. Ya, tidak bisa baca. Karena di situ ada bermulanya, ada arafiannya. Sudah ditulis so, e, d, a, h. Anak SMA nggak bisa baca. Sudah nggak bisa baca. Baru kemudian ada Alkitab terjemahan lama kan, baru yang kita pakai sekarang, saudara-saudara. Jadi perubahan ini, saudara-saudara, kita harus terima itu. Sebab ini perkembangan dan gereja juga ada di dalamnya. Ya. 3 bulan baru saya ngamuk. Kita udah canggih, nggak mau pakai Alkitab lagi. 3 bulan baru saya perintahnya. Sebab saya salah satu pendeta diundang oleh lain di Ungaran mengikuti seminar. Saya juga waktu belum ikut seminar, saya kalau lihat jemaat, seperti tadi. Perubahan ini masuk dalam gereja. Sebab sebelum dibukukan, pakai apa? Kulit domba, kulit lembu, kulit sapi. Kita Mazmur waktu ditemukan kemudian disahkan 150 ayat itu, saudara-saudara, nah, cukup tempat ibadah itu. Dalam gulungan-gulungan, ya seperti ini dia. Ini kan bisa digulung-gulungkan. Dalam gulungan-gulungan dikumpulkan. Hanya dikanonisasikan kemudian diterima sebagai firman Tuhan 150 pasal yang kita pakai sekarang. Gulungan-gulungannya seperti ini. Gulung ini kan bisa digulung. Nah ya, digulung betul. Gulungan-gulungan. Jadi kalau sekarang kita ada dalam bentuk yang lain, dalam media elektronik, karena perkembangan. Ke depan mungkin lebih canggih. Saya kalau bukan pendeta malas buka ini, saudara-saudara. Apalagi HP kalau tidak dibuka tiap hari, susah, saudara-saudara. Tiap hari masih buka sebab kita kenal program-program yang ada di situ, saudara-saudara. Nah ini memberi gambaran juga bahwa gereja masuk pada perkembangan itu yang harus diterima dengan hati yang lapang. Saya diprotes ya 5-6 tahun yang lampau itu, saudara-saudara. Anak-anak sekarang mainannya ini HP. Tapi kami dulu black susu sudah dibuat bola, ditarik-tarik bunyi, ya kan? Black susu, tahu black susu? Ya kan dibuat bola. Tapi sekarang anak-anak sekarang mainannya ini, saudara-saudara dulu. Karena masanya, saudara. Dan perkembangan ini begitu cepat perubahan. Dan gereja ada di dalamnya. Enak, apalagi para pengkhotbah berkat. Nah ini mana yang bulat kecil itu. Ini. Tuh lihatnya berkat, klik. Semua berkat dari Kejadian sampai Wahyu keluar. Tuh enggak? Para pengkhotbah enak. Bulat ini ada. Klik aja, tulis berkat. Klik. Dari Kejadian sampai Wahyu dia keluar itu berkat. Tinggal memilih mana yang mau dikhotbahkan. Coba lihat. Nah ini yang gereja harus terima, saudara. Sebab itu perkembangan. Kita datang pada bagian pokok. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan sempurna. Amin. Ya, sempurna.
Beda dengan manusia hanya membuat saja, nggak sempurna, saudara-saudara. Ada kritik sana, ada kritik sini, dan kritik itu. Saya bangun gereja, dindingnya 6 meter, karena ada balkon di belakang. Diprotes oleh yang muda-muda, "Om, siapa yang gambar ini sih?" "Oh, arsitek ini." "Nggak terlalu tinggi, Om. Ini ada gunung, kalau goyang dan lain sebagainya." "Ya, sudah jadi, kita ikut aja lah." Ya kan? "Mimbar, Om, gerejanya panjang. Kalau boleh tangganya 3 kok, Om. Kenapa hanya 2?" Ya kan? Ini kan urusan kedua. Wah, itu manusia. Ya, manusia. Tapi Allah tidak demikian. Ia menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Amin. Termasuk langit dan bumi ini sempurna. 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 Bumi sempurna. Bayangkan matahari, bulan, bintang saja nanti hari keempat. Hari keempat. Kalau tidak salah ayat 19 atau ayat berapa dia? Coba lihat. Berfirmanlah anak. Mana dia? Coba lihat. Ayat 16 atau 19. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semua itu di cakrawala untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dan alam, melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah, itulah hari keempat. Hari keempat. Tapi bumi belum ada hari, Allah sudah ciptakan ini. Belum ada hari. Allah menciptakan langit dan bumi pada mulanya. Sebab pertama yang Allah ciptakan yaitu terang. Yang kita baca tadi ayat, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkan yang terang itu dari gelap. Terang itu gelap. Dan Allah menamakan terang itu siang dan gelap itu menjadilah petangnya. Itulah hari pertama. Ya. Belum ada hari, Allah sudah ciptakan bumi ini. Bayangkan aja kalau hari keempat Allah ciptakan matahari, bulan, dan bintang. Sebab bumi ini spesial. Sebab Allah sudah merencanakan untuk dia tempatkan manusia. Yaitu manusia Bapak Adam dan Ibu Hawa. Ini pelajaran dasar kalau kita orang di PDI saudara. Namun memasuki ayat yang kedua, bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita, samudera, roh Allah hanya melayang-layang. Why? Mengapa? Ini sudah. Coba saya minta King James. Yesaya 14 ayat 12. Kita akan lihat di Indonesia sebentar, tapi kita lihat dulu King James. Coba tolong. Ini dia. Ini kan? Ada nama kan? Ada 3 malaikat besar. Gabriel. Satu siapa? Mikael. Lucifer. Ini. Alkitab Indonesia tidak ada kan? Tidak ada. Tidak ada. Yang King James tadi yang saya bilang ada 2 om, tapi ini ada nama Lucifer. Bumi yang sempurna yang Allah ciptakan tadi menjadi rusak. Kenapa? Sebab di sorga ada kudeta yang gagal. Bahasa Indonesia ada ya nanti ada. Sebab di sorga ada kudeta yang gagal. Siapa dia? Tadi Lucifer. Tolong bahasa Indonesia. Wah, engkau yang sudah jatuh dari hari ini kan bintang kejora ya. Jadi coba pakai bahasa Indonesia bintang kejora. Ya kan? Ini bintang timur. Putra Fajar ya, ini bintang timur. Terus 13. Coba ya. Umat Tuhan itu menjadi dewasa bukan hanya penginjil, tetapi nanti kita lihat aja. Engkau yang tadinya berkata, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas
Bukit Pertemuan jauh di sebelah utara. 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan, hendak ini sudah. Tadi menyamai yang maha tinggi. Terus 15. Nah ini dia, sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat paling dalam di liang kubur. Jadi antara kejadian 1 memasuki kejadian 2, karena dia mau menyamakan kedudukan dengan Allah, dia dicampakkan ke bumi. Dan dia tinggal di situ. Belum ada hari. Sebab ada hari pertama, ada hari kedua, ada hari ketiga, hari 4, ke-5, dan ke-6. Hari ke-6 baru Allah menjadikan manusia. Jadi yang sempurna Allah jadikan tadi dalam Kejadian 1 ayat 1 menjadi rusak, menjadi tidak berbentuk lagi, saudara. Jangan heran Ibu Hawa dan Bapak Adam kalah perdebatan dengan Ibu Lucy. Saya kasih istilah di sekolah kitab Ibu Lucy. Kalah, sebab dia sudah tinggal lama di situ. Ya, dia sudah lama di bumi. Manusia nanti Kejadian 1 ayat 26. Kalau kalah debat, ya jangan heran. Dari sinilah cikal bakal kematian. Sebab Allah berfirman, kalau kamu makan buah, pada hari kamu memakan pasti mati. Ya kan? Pasti mati. Dari sinilah kematian terjadi bagi manusia. Allah tak merancang menciptakan Adam 930 tahun mati. Nah, Allah tak rancang ini. Kejadian 5 ayat 5. Ya, Allah tak rancang ini. Hanya Allah berfirman, jangan kamu makan. Manakala kamu makan, pasti mati. Ini mati. Dan ternyata ada makan dan dia hanya hidup 930 tahun. Kemudian mati dalam Kejadian 5 ayat yang terakhir. Karena kalah debat dan akhirnya makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Itu sebabnya maka Allah harus menyatakan diri sebagai manusia dalam Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Walaupun masih banyak orang yang masa Allah mau menjadi, itu otoritasnya, saudara-saudara. Otoritasnya. Sebab dia menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Jadi kalau dia mau datang sebagai manusia, itu otoritasnya, saudara-saudara. Dia mau menjadi manusia. Sebab manusia diciptakan paling mulia, saudara-saudara. Kemudian menjadi rusak. Dan dia harus datang ke dalam dunia. Yaitu Yesus, yang adalah juru selamat kita. Amin, saudara-saudara. Mungkin sudah heboh jadi Manado aja, sudah heboh. Pendeta SB tidak mengakui lagi Yesus sebagai Allah, dijauhkan daripada Tuhan bagi kita orang Pentekosta. Tapi dia sudah membuat, ya, sudah klarifikasi katanya, dan mengatakan ya sudahlah, tidak usah dipersoalkan. Heboh kan di sini ya, menanya Pendeta SB ya, lewat media elektronik. Dia sudah tidak mengakui lagi bahwa Yesus adalah juru selamat. Dia Allah menjadi manusia karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupanya. Coba tolong Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya kan? Ini berfirman Allah, baiklah kita, ini jamak. Kita ini jamak. Bukan aku. Kalau aku tunggal, ini jamak, ini. Kalau orang Manado, ini kita punya, itu tunggal. Bahasa Manado, oh kita punya, ya kan, orang Manado kita punya, itu tunggal, bahasa Manado. Tapi kalau bahasa Indonesia, kita ini jamak ini.
lebih dari satu. Ini saudara-saudara. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Trinitas sudah berlaku di sini kepada kita. Supaya mereka berkuasa ikat burung-burung semua ini supaya diatur oleh manusia, istilah bebasnya saudara-saudara. Seganas-ganasnya singa tapi bisa diatur oleh manusia. Benar tidak? Seganas-ganasnya buaya kalau di air tapi bisa diatur oleh manusia. Karena ini saudara-saudara, kuasa itu ada pada kita manusia. Sangat ditakuti ular. Kalau di Manado saudara-saudara sebesar begini takut. Tapi di Manado, di Tomohon dijual di pasar saudara-saudara. Kalau saudara, itu jadi proyek wisata saudara-saudara. Ada ular yang panjangnya ini pendek ini saudara. Besarnya begini, kepalanya digantung. Nggak sampai 1 hari habis itu saudara-saudara. Dan bukan cuma satu kan di pasar Tomohon. Ada kalanya 20, 1 hari habis saudara-saudara. Sama orang kita di sana enak makan itu saudara-saudara. Enak makan itu. Apalagi seperti saya tempat dingin di gunung, makan itu langsung hangat badan saudara-saudara. Saya tidak tahu ya kalau orang Sumatera Utara makan juga itu. Makan. Takut ya. Dari Manado dimakan semua itu. Orang Manado bilang, kalau ular waktu zaman Adam ketemu orang Manado dimakan dia. Untung dia ketemu Bapak Adam dan Ibu Hawa, kalau ketemu orang Manado dimakan dia, disembelih dia. Nah, tadi baiklah kita. Ini jamak lebih dari satu. Trinitas sudah berlaku di situ, saudara. Trinitas. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, termasuk kita ini. 3 dimensi itu berlaku untuk saya, saudara-saudara. Saya bisa khotbah karena manusia itu terdiri daripada tubuh, jiwa, dan roh. Saya bisa khotbah. Ya, kalau tubuh saya sakit, ya saya tidak bisa naik sini untuk khotbah, saudara-saudara. Ya kan? Apalagi kalau sakit kaki, ada yang sakit kaki di sini tidak bisa pakai sepatu. Oh, tidak ada ya, orang Manado banyak karena sering makan ular, saudara-saudara. Sakit kaki mereka. Tidak bisa pakai sepatu, saudara-saudara bisa. Lah, baik kita sama ular. Kena juga saya sama baik. Berdoa tadi. Aduh, kenapa? Memang itulah. Coba lihat. Manusia, tubuh, jiwa, roh. Ini tubuh. Karena saya sehat, saya bisa datang. Saya bisa naik ke mimbar, saya bisa khotbah, tubuh. Tapi kalau di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan dan kehendak sakit, saya juga tidak bisa naik, saudara-saudara. Ya kan? Itu sebabnya saudara kita untuk setia beribadah kepada Tuhan. Supaya ini sehat. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, apa yang kita makan, apa yang kita minum, diberkati Tuhan, penyakit akan dilalukan. Ya, kalau cuma sakit tubuh adik saya telepon, bagaimana operasinya? Udah, nggak dibelah tubuh, enggak. Sekarang udah nggak dibelah lagi, ambil batu di empedu, hanya dimasukin alat. Mungkin ada dokter sini ya, dimasukin alat langsung keluar batunya di empedu. Kalau dulu kan harus dibelah dulu, diambil. Ya itu jasmani, saudara-saudara. Tapi di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan dan kehendak. Jaga ini 3 ini juga, saudara-saudara. Jangan sampai ada yang sakit. Jangan sampai ada yang sakit. Sakit pikiran, saudara-saudara. Oh, saya FKDM pertemuan saya wanti wali kota. Jangan berani ada orang sakit pikiran di jalan ya. Kalau ada yang langsung ditangkap, bawa ke rumah sakit. Bikin malu ketemuan. Sebab pernah ada orang sakit pikiran dari rumah dia sudah pakai hijab. Oh, dia lari di tengah kota teman. Aduh, apalagi dunia sekarang. Oh, malu. Ayo, satpam, cari, tangkap. Coba lihat. Karena sakit pikiran. Ini saudara-saudara. Apalagi sakit perasaan. Jaga ini saudara-saudara. Sakit perasaan, susah obatnya saudara-saudara. Ada pikiran, ada perasaan, dan kehendak. Ini. Jaga ini saudara-saudara. Ya,
saya sangat bangga di Tomon ada seorang gembala di sini Bogor. Dia pulang mana? Dia panti saya. Dia beberapa minggu lalu saya khotbah di gerejanya. Wah, kalau sudah ada gereja di sana, tapi saya ada panggilan untuk ini. Jadi kerjanya apa? Di sana ada namanya kota itu, kota pelabuhan. Jadi kerjanya pertama cari orang sakit pikiran di jalan. Tangkap di bawah, dia buat panti, tangkap. Sekarang, dulu pertama saya bangun, tapi sekarang departemen sosial lewat dari sana sudah bantu. Dia bikin gedung, tangkap di jalan. Caranya dulu nggak gampang juga. Tapi sekarang satpam dan pol pp cari kalau ada tangkap sudah. Coba lihat. Dia gembala, kok mau ya? Cuma tahu hati saya harus ini. Karena pikiran banyak sudah. Apalagi di sini saya lihat, di Jakarta ada banyak. Ya ini sudah. Nah kita bersyukur sebab kita dapat melayani Tuhan, dapat beribadah kepada Tuhan. Roti, air minum dan penyakit akan dilakukan kalau jasmani ya. Mudah saudara-saudara. Flu beli aja deh Colgate. Besok pagi udah nggak ada flu-nya. Tuh nak. Tinggal pikiran, apalagi perasaan. Sudah gampang. Baiklah kita tadi menjadikan menurut gambar dan rupa. Allah dilihat dari 3 dimensi, Bapa, Anak, dan Roh. Bapa adalah Tuhan, Anak Yesus, dan Roh Yesus Kristus. Dan manusia terdiri juga daripada tubuh, jiwa, dan roh harus berfungsi dengan baik. 1 Tesalonika 5 ayat 23, tolong. Kita lihat bagian itu juga. Ini penting sekali. Sebab ini pelajaran dasar untuk kita GPD. Apalagi tadi dari kejadian 1 memasuki kejadian 2, disitulah dicampakkan dia ke bumi sehingga yang sempurna itu menjadi rusak. Ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga ini roh kecil ya, jiwa dan tubuh terpelihara sempurna. Ini roh, jiwa dan tubuh terpelihara sempurna. Jadi bukan cuma roh perlu terpelihara, tapi jiwa dan tubuh terpelihara dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kembali ke tadi, bagaimana kita menjadi dewasa dalam Tuhan. Efesus 4 ayat 11. Untuk mendewasakan jemaat anak-anak Tuhan, ada 5 jabatan ini. Ini dialah yang memberikan rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Terus 12, untuk memberkati orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Terus 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi 5 jabatan ini harus berfungsi. Ada gembala, penginjil, pengajar, ya kan? Saudara pergi sekolah Alkitab, oh ini dasar-dasar GPD. Kenapa? Ini karena dari kitab Kejadian 1 memasuki kitab Kejadian 2, belum ada hari-hari Lucifer dicampakkan ke bumi. Sehingga Kejadian 1 ayat 26 itu, manusia yang sempurna itu gagal. Saya kasih istilah, karena kalah dialog dengan ibu Hawa, dan akhirnya makan buah yang Tuhan larang itu. Perlu untuk menuju kepada kedewasaan, menjadi membawa gereja pada kesempurnaan sehingga berfungsi. Bisa pikir, aku kalau hari Minggu hanya datang di gereja, aku kalau hari Minggu hanya main musik, saya tertarik mana yang main musik tadi, saksofon. Kami juga di gereja ada pemain saksofon. Mana? Oh ini dia. Oh Tuhan berkati bro. Kami di gereja orang Bali masuk ke gereja kami dan percaya Yesus hanya lewat pemain saksofon. Itu sebab saya lihat-lihat ya tadi, wah ada ini. Bagaimana caranya? Di rumahnya, sebelah rumahnya ada kontrakan dari Surabaya datang. Kontrak rumah itu.
Nah, bapak pemain saksofon ini di sebelah rumah itu. Sebelum masuk gereja hari Minggu, setiap Sabtu malam dia harus latih sendiri pujian itu. Ada pujian gereja kita yang lama, belakang langit biru ada. Jadi dia tiup dulu saksofonnya. Terakhir dia nyanyi lagu tadi. Orang Bali yang ada di perusahaan itu dia dengar. Orang Kristen di belakang langit biru ada apa? Dia turun, dia tanya, Pak, saya orang Bali. Kenapa orang Kristen kalau di belakang langit biru ada apa? Wah, aku nggak bisa jelaskan itu. Kalau kau mau tahu itu, soal ikut saya masuk gereja. Oh iya, boleh masuk gereja. Saya Hindu, boleh masuk gereja. Tidak lama dia percaya Yesus dan akhirnya dia minta baptis, saudara. Dan sekarang dia menjadi gembala di Sulawesi Tengah. Gerejanya besar, saudara. Padahal dia orang Bali. Hanya lewat ini tadi, bapak tadi yang main saksofon. Haleluya. Coba lihat. Allah banyak cara untuk memanggil seseorang. Saya sebelum melayani di Timur, saya melayani di daerah perbatasan Filipina. Waktu itu di sana belum ada jalan. Jadi orang jalan lewat pinggir pantai. Kalau dari desa ke desa naik perahu. Itu Pulau Karakeran di Talaut itu tidak ada, hanya ada satu kampung di tengah. Lain dari itu di pinggir pantai. Kami di sana saudara ada ibadah seperti ini jam 10. Dan sorenya kami harus pergi ke salah satu desa. Itu jalan kaki 9 km. Ada seorang ibu yang umurnya waktu itu sudah mendekati 70 tahun. Setiap sore, ini desa saudara-saudara, perbatasan Filipina sana. Setiap sore dia harus ikut kami. Nah, ada di sana, bayangkan guru impres, kepala sekolah. Mereka di sana biasa desa kan, nggak ada rekreasi lain, belum seperti sekarang kan. Ini 30 tahun lalu saudara-saudara. Jadi 30 tahun. Dia lihat, dia tanya, ibu itu kalau sorenya ke sana kemana? Oh, ke ibadah dia di desa sebelah sana. Mereka hanya main-main kartu. Ya tahulah kalau orang desa. Mantap. Kepala sekolah ini di sini. Aduh, ibu itu sudah tua, harus jalan kaki ibadah di desa sebelah. Kami ini yang masih muda-muda hanya main kartu, sama ikut agamanya. Akhirnya dia masuk gereja dan lama-lama dia minta, oh Pak Pendeta baptis saya baptis dia. Kepala SD Inggris. Cuma melihat kesetiaan seorang ibu. Kalau tadi saksofon ini cuma lihat, aduh udah tua, jalan kaki lagi 9 kilo. Kami sore cuma main kartu, domino dan lain sebagainya. Aku ikut agamanya. Boleh. Jadi bagian yang ada pada kita, yang Tuhan sudah tetapkan, pasti menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Tadi hanya bagian-bagian kecil saja, tapi itu bisa terjadi bagi jemaat yang ada di sini. Supaya mungkin kalau saya balik berikut, sudah bukan lagi di sini, di sana sudah ada gereja. Haleluya. Untung di sini, karena sini kan Kawala orang ini punya orang Sumatera Utara ini kan? Iya. Punya orang Sumatera Utara. Di sana ada saja. Kami juga di sana ada hotel kepunyaan orang Sumatera Utara. Bapak Sinto di situ saudara. Ya kan orang sana dia kan? Oh, di sini aja banyak kompleks dia punya. Salah satu orang kaya di Indonesia dia kan. Bekerjalah selagi hari siang, sebab akan datang malam kita tak dapat kembali ke tadi. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang itu cakrawala untuk memisahkan siang malam. Penerang ditanda menunjukkan masa-masa yang tetap, dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang besar itu, yakni yang lebih besar itu menguasai siang dan yang lebih kecil itu menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menjadikan semua itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dan gelap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Bayangkan aja matahari, bulan dan bintang di hari keempat. Bumi
Belum ada hari Allah sudah ciptakan. Sebab Ia merencanakan untuk menempatkan manusia. Sebab manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Dan rusak. Dan Allah tidak tahan di sorga. Dan Dia harus datang ke dalam dunia menjadi manusia. Supaya yang rusak ini dibetulkan kembali. Melalui Yesus. Jadi pendeta Pantekosta ya sama dengan kesaksian tadi, saudara-saudara. Ya, semua orang baik kalau jadi pendeta, saudara-saudara. Saya namanya saja Raymond, saudara-saudara. Saya Yesus terakhir saya kesaksian. Pulang sekolah saya protes papa saya. Pak, nggak salah sih nama. Oh kenapa? Aku belajar sejarah baru-baru di sekolah. Kenapa? Raymond itu Westerling. Ya, Raymond Westerling. Oh iya betul. Kok Bapak kasih nama saya? Dia kan melakukan kejahatan HAM. Benar yang terjadi di Sulawesi Selatan waktu itu, orang-orang dibunuh semua di lapangan. Oh itu betul. Bapak saya bilang, itu betul. Betul. Kenapa Bapak kasih nama saya? Aku mau jelaskan kepada Bapak saya namanya Sonda. Dan nama saya Ruben Raymond Sonda. Dikasih nama kepada saya karena karena Westerling ajudan pribadinya namanya Overster Lembong. Ya. Akhirnya Lembong ini juga dibunuh oleh Westerling. Sehingga di Bandung ada jalan namanya Jalan Lembong. Kenapa? Sebab waktu dia datang di Sulawesi Selatan, daerah Maluku dan sebagian Poso, cari orang-orang Manado. Sudah dibunuh. Karena waktu itu ada DII. Dibunuh termasuk opa saya. Digantung di pinggir sungai. Gantung pinggir sungai supaya kalau sudah mati jatuh sendiri dan hanyut di Kuala. Sudah namanya Kuala Maluku. Sungai ya. Kalau orang bilang Kuala. Kalau kita bilang Kuala. Siapa mereka? Itu misionari Belanda. Di Tomon dulu ada namanya sekolah sending school. Ya, sending school artinya sekolah misi. Jadi orang Tomon yang ditempatkan di Sulawesi Tengah dan sana. Dan waktu perubahan memasuki Indonesia merdeka. Indonesia kan merdeka 1945. Penyerahan kedaulatan nanti 1948. 3 tahun Belanda masih kuasai. Mereka mengusahakan sebelum kepada orang Indonesia. Nah, kesempatan itu semua orang-orang Manado yang ditempatkan oleh pemerintah sebagai misioner ditangkap dan dibunuh, digantung. Salah satunya opa saya, Ruben Sonat. Jadi Bapak cuma diam-diam ya. Itu sebabnya saya dikasih nama Raymond karena ajudannya Westerling orang Manado namanya Lembong. Cari orang-orang Manado di misi di Sulawesi Selatan yang ditempatkan Belanda sebagai misionari. Papa saya tamat SD tapi mengajar cara baca orang di sana. Kemudian kamu punya opa digantung. Aduh, marah. Tapi sudahlah, Papa bilang setiap perubahan harus ada korban. Dan saya pikir itu betul juga ya. Dari Orde Lama ke Orde Baru ada korban. Ada perubahan-perubahan. Saya waktu itu belajar Revolusi Prancis. Bayangkan saja Maria Antonieta sebagai ratu asli dihukum mati. Jadi ya itulah. Dan itu mulai terjadi. Setiap perubahan-perubahan harus ada yang korban. Perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Ya sepertinya sudah korban. Sudah. Nah inilah sebagai gambaran bagi kita bagaimana kita diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Biar kemuliaan ini nampak untuk menjadi berkat supaya di dalamnya nama Tuhan yang ditinggikan dan nama Tuhan yang dimuliakan. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan sempurna, tetapi menjadi rusak karena ada evolusi, saudara-saudara. Tapi Allah harus datang menjadi manusia yang kita percaya Dia adalah juru selamat, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang haleluya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan memberkati.